Assalamualaikum, welcome back to Yatimetiu Channel. Di video kali ini kita akan membahas kembali soal latihan bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Baiklah, kita mulai. Soal yang pertama, the teacher gave his students the opportunity to find blah 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 a one solution to solve the problem. Nah, kita lihat di sini pilihannya merupakan possessive adjective. Jadi pilihan di sini, jadi kalimat ini untuk mengisi titik-titik ini kita membutuhkan possessive adjective, artinya kepunyaan. Nah, untuk menganalisanya, tinggal lihat subjeknya aja. Subjeknya, the teacher gave his students. Nah, his students. Nah, students di sini merupakan kata benda yang plural, jamak. Jadi, possessive adjektifnya adalah their. Jadi, jawabannya adalah their. Lanjut ke soal yang kedua. Neither the students nor their teacher blah 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 careless. Pilihan A is, pilihan B are, pilihan C be, kemudian pilihan D were. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan pola kalimat neither, nor. Kemudian, neither the student nor the teachers, ini merupakan present, jadi yang bentuk pasnya salah ya. Jadi, untuk mengisi titik-titik ini, kita tinggal lihat subjek setelah kata nor. Nah, subjek setelah kata nor adalah teacher. Dan teacher ini berupa singular, jamak. Jadi jawaban yang tepat adalah, jadi untuk mengisi ini harus diikuti oleh verba atau auxiliary verb yang singular. Nah, yang singular di sini adalah A. Jadi jawabannya A. Neither the students nor the teacher is careless. Next, nomor 3. Mr. Ronnie blah 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 for that company since 1984. Kemudian pilihan A ada work, pilihan B works, pilihan C has work, pilihan D will work. Kita analisa kalimatnya di sini. Di sini ada kata since. Since ini biasanya merujuk pada kalimat perfect. Kalimat perfect. Untuk simple, untuk perfect tense, present perfect tense, rumusnya adalah subject, kemudian has atau have, kemudian diikuti oleh verb 3. Nah, lihat jawaban yang mendekati rumus ini adalah jawaban C. Ini merupakan kalimat present perfect tense. Jadi bisa dikatakan Mr. Ronnie has worked for that company since 1984. Pak Ronnie bekerja untuk perusahaan itu semenjak tahun 1984. Lanjut ke soal yang nomor 4. Because the farms of Europe produce less food than the people need, some products must blah 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 from other lands. Pilihan A adalah to bring, pilihan B adalah bring, pilihan C adalah brought, pilihan D adalah brings. Nah, semua ini adalah kata kerja, cuma beda pembentukannya aja. Yang ini adalah infinitive, kemudian ini adalah verb 1, ini verb 2 or verb 3, kemudian ini verb 1 yang dipakai di simple present tense. Nah, kita analisa. Untuk pada soal ini kita lihat ada kata must. Must ini merupakan modal auxiliary. Nah, rumusnya untuk modal, subjek, kemudian modal auxiliary itu biasa ditambah dengan, rumusnya adalah ditambah dengan verb 1. Nah, sekarang kita tinggal lihat di antara pilihan ini yang merupakan verb 1 adalah yang bukan infinitive, yang bukan di simple present. Jawabannya adalah B, bring.
So because the farms of the Europe produce less food than the people needs, some products must bring from other lands. Lanjut ke soal yang nomor 5. Some tourists blah 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 Monaco for 3 hours by the time I get there. Pilihan A will has been visiting, pilihan B will have been visiting, pilihan C will have visited, pilihan D adalah will visit. Nah, kita lihat, kita analisa dulu. Kalimat ini ada kata by. By ini biasanya merupakan ciri-ciri kalimat future perfect. Future perfect. Oke? Nah, karena di sini ada keterangan waktu yang spesifik for 3 hours, ada keterangan waktu yang lebih spesifik, maka karena ada keterangan waktunya, biasanya itu merujuk pada continuous. Future perfect continuous. Ya, berarti pilihan C dan D sudah salah. Ya, karena ini hanya future perfect, kemudian ini simple future aja yang biasa. Yang ada continuousnya yang karena ada ing-nya yaitu yang ini. Pilihan A dan B, tinggal kita pilih aja pilihan A atau yang B, yang membedakan hanya has dan have. Sedangkan rumus future perfect continuous tense adalah subject, kemudian will, have, kemudian tambah been, tambah verb one ing. Berarti jawaban yang benar adalah B. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6 ini merupakan model soal error recognition. Artinya, kita harus mencari apa yang salah di antara keempat pilihan jawaban ini. Antara pilihan A, B, C, dan D. Jadi yang salah itu bisa saja apakah tidak berkesesuaian antara subjek dengan objek, atau tidak berkesesuaian antara subjek dengan predikat, dan lain sebagainya. Nah, kita analisa untuk kalimat ini. All of the teacher are invited to attend the annual meeting. Nah, langkah yang awal kalau kita menyelesaikan soal error recognition adalah kita harus memeriksa subjek apakah sudah berkesesuaian dengan predikatnya. Kita lihat di sini subjeknya adalah all of the teacher, ya, all of the teacher. Ini merupakan subjeknya. Dan di sini adalah predikatnya yang diisi oleh auxiliary verb. Nah, kita lihat pilihan A, the teacher. Di teacher ini ternyata dia singular 1. Seharusnya dia harus ditambahkan s di sini. Jadi teachernya banyak karena predikatnya are. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jadi kita harus pilih A karena yang salah adalah kata the teacher. Lanjut ke soal nomor 7. Seldom in the morning did I woke up early when I was a child. Ya, kita analisa kalimatnya di sini. Seldom in the morning merupakan kata keterangan waktu. Setelah kata keterangan waktu diikuti oleh sebuah kalimat. Nah, sebuah kalimat kita lihat pasti didahului oleh subjek. Sedangkan di pilihan B di sini ini didahului oleh did verb. Ya, kemudian ini I sebagai subjeknya. Jadi subjek kemudian predikat yang bisa diisi oleh verb atau auxiliary verb. Ini merupakan pola kalimat di dalam bahasa Inggris. Objek atau keterangan, ya. Berarti yang salah di sini adalah karena setelah kata keterangan ini untuk membentuk suatu kalimat kita harus diikuti oleh subjek dulu, bukan kata kerja. Dan sini subjek work adalah kata kerjanya, jadi double kata kerja. Berarti yang salah di sini adalah B. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Jadi sebenarnya tidak perlu kata did. Next, nomor 8. Some students works a part-time job to help pay for college expenses. Nah, kita lihat di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita periksa dulu ya apakah subjeknya sudah berkesesuaian dengan predikatnya. Kita lihat subjeknya, some students ini merupakan subjek, kemudian ini adalah verbnya. Jadi subjek kemudian predikat.
Some students berarti beberapa siswa, berarti lebih dari satu. Ya, oke? Some students, betul ya pilihan A. Kemudian pilihan B. Nah, ini pilihan B merupakan, dan kalimat ini merupakan kalimat simple present tense. Untuk kalimat simple present tense yang berupa subjek jamak, ini kan subjeknya jamak ya, plural, berarti dia subjek kemudian verb 1 tanpa s atau es, ya, subjek diikuti oleh objek atau keterangan. Jadi kata kerjanya yang di sini ini tidak perlu pakai s. Jadi some students work aja. Some students work a part-time. Jadi pilihan yang benar adalah B, karena kata s di sini atau penambahan s itu tidak perlu, kecuali kalau subjeknya berupa she, he, it, maka itu diikuti oleh verb 1 tambah s atau es. Contohnya she eats or she works. She works at bank. Dia bekerja di bank. Jadi ditambahkan s atau s. Seperti itu. Soal nomor 9. She is not only a beautiful girl but a smart student. Ya, kita analisa kalimatnya untuk kesesuaian subjek dan predikatnya ini sudah benar ya. She is only a beautiful girl but a smart student. Nah, kita di sini punya kata not only. Not only ini merupakan conjunction atau kata sambung yang biasanya bersamaan atau bergandengan dengan kata not only, kemudian but also. Ya, ini adalah rumusnya, not only bergandengan dengan but also bla 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 bla. Berarti jawaban yang tepat ya pada contoh soal ini ya harusnya di sini ada but also ya. Ya, berarti kita pilih jawaban C. Harusnya di sini she is not only a beautiful girl but also a smart student. Soal yang terakhir, the decision that I take depends to my parents. Jadi putusan yang saya ambil itu bergantung pada orang tuaku. Oke, nah kita lihat di sini untuk pilihan A, decision sudah benar ya, non phrase. Kemudian I take, oke, subjeknya I, kemudian verbnya adalah take, tidak perlu ada penambahan s untuk di simple present. Nah kita lihat di sini ada kata depends. Depends ini harus diikuti oleh preposisi. Depends biasanya diikuti oleh preposisi on. Jadi ada beberapa kata itu yang khusus untuk diikuti oleh preposisi tertentu seperti depends on, agree with. Ini contohnya ya. Agree with, believe in. Ini udah menjadi pasangan kalau bisa dibilang. Berarti jawaban yang tepat adalah pada soal ini merupakan D. Harusnya di sini on, bukan to ya. Nah, oke. Well, itu tadi pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, bisa komentar atau saran atau pertanyaan di kolom komentar video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.